Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi semua listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Di Sabtu pagi kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Community. Semoga Anda dalam keadaan semangat di hari Sabtu pagi ini sambil mendengarkan, kemudian juga beraktivitas, berolahraga, berekreasi. Ada yang running, kemudian ada yang jogging, mungkin ada yang berolahraga. Dan sebagian dari kita justru membutuhkan olahraga yang rekreasi ya. Salah satunya adalah softball, Smart Listeners. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas softball, yakni Catalyst Slow Pitch Community. Saya sapa langsung rekan-rekan atau teman-teman dari Catalyst Slow Pitch Community. Selamat pagi. Halo, Selamat pagi Mas William. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mampir ke studio Smart FM, dan kita akan kenal lebih dekat lagi dengan komunitas Catalyst Slow Pitch Community. Sudah ada Mas Jalu, co-founder Catalyst Slow Pitch Community. Pagi Mas Jalu. Pagi Mas William. Terima kasih ya telah datang di pagi ini. Kemudian juga ada Mas Edward, co-founder Catalyst Slow Pitch Community. Halo Mas Edward. Halo Mas William. Selamat pagi Smart Listeners. Baik, Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini yang ada di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin, serta dimanapun Anda mendengarkan melalui streaming, Anda sedang mendengarkan Smart Community. Dan jangan lupa juga bahwa program ini tayang secara live streaming di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Kita kenalan Catalyst Slow Pitch Community atau Catalyst SC. Ini komunitas softball. Bisa digambarkan nggak kepada Smart? Seperti apa komunitas ini dan kegiatannya? Oke. Silakan. Sebenarnya mungkin cerita background story-nya dulu ya. Saya sama Jalu itu ketemu justru di komunitas yang berbeda sebelumnya. Jadi main terus ternyata cocok, nyambung. Yuk kita coba iseng-iseng bikin juga yuk sendiri gitu. Terus dari iseng-iseng itu bikin, ternyata selain dapat olahraganya, dapat juga nih dari sisi bisnisnya sebenarnya. Ya walaupun nggak sampai gimana-gimana banget, tapi saya sama Jalu sebenarnya berempat sih kita, berpartner. Jadi ada saya, Jalu, ada Evelyn, sama ada Rian Wibawa tuh. Nah kami berempat berangkat bareng, terus dalam perjalanan tuh kayaknya seru juga ya, maksudnya diperbesar komunitasnya gitu. Terus bisa dilanjutkan sama Mas Jalu. Ya akhirnya pokoknya kita punya kebetulan saya lebih udah lama di softball. Lebih lama di softball. Terus di Jakarta pada waktu itu tahun 2022 slow pitch softball ini booming gitu. Nah kita tadi yang kayak Edward bilang, kita menemukan sebuah peluang dan kita yaudah yuk kita jalan bareng. Akhirnya kita bikin si Catalyst ini, singkatnya sih kayak gitu. Catalyst, apa arti Catalyst ini? Catalyst sendiri tuh dia kan sebuah reaksi kimia. Nah ceritanya kita pengen bikin si komunitas kita ini tuh memunculkan chemistry, kedekatan, keterikatan. Nah itu harapan kita untuk komunitas teman-teman yang bergabung di Catalyst itu punya kedekatan yang bukan cuma main di slow pitch, tapi bisa main di luar slow pitch juga, bisa bertukar pikiran, bertukar networking lah intinya. Gitu. Nama teman-teman baru, seru-seruan bareng. Benar. Karena backgroundnya kan macam-macam ya di slow pitch ini, gitu. Nah tapi alhamdulillah memang setelah berjalan terjadilah. Jadi kita setelah olahraga tuh biasanya makan bareng, terus nongkrong, jalan. Bisa nongkrong bareng gitu, yang dari tadi awalnya nggak kenal, terus karena si bergabung di Catalyst ini terus kenal apa segala macem, kita bisa bahkan sampai ke Bandung bareng gitu untuk
sparring dengan komunitas lain. Ya seru-seruan bareng lah sebenarnya di olahraga ini. Bahkan kayak misalkan Edward ini kan dia selain ini kan dia punya bisnis kopi misalnya gitu. Nah dia misalkan tuker-tukeran biji kopi gitu-gitu, ngobrol kayak gitu ya. Ya nggak sih? Bisa. Jadi sampai ke arah bisnis ya, tapi Bisa. keakraban itu bisa didapatkan di komunitas Katalis SC ini. Nah, mungkin smart listeners bertanya gitu ya, softball, slow pitch. Nah, bedanya apa? Karena kan mungkin sebagian dari smart listeners yang mendengarkan kita di pagi hari ini tahu gitu ya, softball. Tapi kalau softball slow pitch yang menjadi identitas Katalis ini itu apa gitu? Mungkin gambarannya gimana? Oke. Kalau softball itu normalnya softball itu Bisa lebih dekat dengan Oh, mic. iya. Oke. Softball fast pitch itu biasanya yang normal dimainkan itu dia pitchernya, pelemparnya akan melempar bola itu dengan kencang. Zep gitu. Nah, kalau slow pitch bolanya tuh di lambung kan gitu. Parabol. Dimana jauh lebih gampang dibanding softball sebenarnya. Makanya yang ikut di sini nggak mesti yang udah punya basic, bahkan yang benar-benar beginner zero knowledge tentang softball bisa main dan bisa pukul bolanya. Bahkan lebih seru daripada softball sebenarnya, karena softball sebenarnya yang fast pitch itu bolanya susah dipukul. Kalau ini Kans kepukulnya memang lebih besar lah sebenarnya gitu. dibanding si fast pitch-nya sendiri. Nah, kalau fast pitch itu kan sebenarnya bisa memakan durasi tuh hampir 2 jam, bisa lebih 2 jam. kurang lebihnya gitu. Tapi kalau di slow pitch sendiri tuh karena olahraganya buat rekreasi, biasanya durasinya tuh udah ditentuin lebih pendek lah, lebih pendek. Ya, kurang lebih 50 sampai 60 menit lah paling lama. Gitu. Jadi kalau softball yang umumnya masyarakat tahu itu lemparnya lurus ya, dari bawah, Dari bawah. tapi cepet lurus. Bolanya lurus ya. ke depan. Kalau ini parabol. Oke, bukan ke belakang kan lemparnya. Enggak. Bisa kalau pitchernya berdiri ngadep ke outfield, dia lempar ke Oke, melambung ya bolanya. Jadi Melambung. slow pitch ini menjadi satu identitas dari Katalis SC ini. Artinya kegiatannya kurang lebih seperti itu, Smart. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di pagi hari ini sambil kenalan bersama dengan teman-teman dari komunitas Katalis SC. Ada Mas Jalu dan juga Mas Edward. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community dan masih bersama dengan komunitas Katalis SC. Ada Mas Jalu dan juga Mas Edward. Kita masih membahas tentang komunitas Katalis SC. Nah, ini sejak kapan didirikan dan tujuannya sebetulnya apa sih dari awal dibentuk? Oke. Silakan Mas Edward. Didirikannya itu 1 April 2023. Bener nggak sih? Bener ya. Terus tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya senang-senang bareng sih awalnya gitu. Tapi balik lagi tadi saya sempat sampaikan bahwa sepertinya nih bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bisnis yang baik juga gitu. Kalau misalkan dikelola dengan baik lah gitu. Tapi selain dapat olahraganya, selain dapat sehatnya, dapat juga lah tipis-tipis buat jajan-jajan sehari-hari. Karena kan ini community based kan. Jadi kita nggak benar-benar pure bisnis, tapi tadi lah tipis-tipis sambil kita juga ngumpulin networking juga. Ya, tapi gitu. mungkin tipis-tipisnya tuh lebih ke arah gimana caranya mengembangkan bisnisnya sehingga balik lagi karena ini community base si membernya ini dapat manfaat juga gitu. Tapi maksudnya tidak memberatkan gitu. Betul. Sebenarnya gambaran besarnya seperti itu. Sama mungkin ini sounds cliche tapi di pribadi saya sendiri maksudnya ingin mengenalkan si olahraga slow pitch atau softball ini lebih luas lagi ke warga-warga atau halayak umum di Jakarta lah khususnya karena kan kita base di sini gitu. Karena bisa dibilang cukup culture juga ya, maksudnya kalau bahasa sekarang tuh permainan softball tuh lumayan culture lah, lumayan banyak peminatnya. Bergaul juga ya gaul lah gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Ada berapa anggotanya sampai sejauh ini yang aktif mengikuti kegiatan softball slow pitch ini? Kalau aktif mungkin 150 sampai 200-an lah ya. Oh, banyak banget ya. Lumayan. Tapi kalau kita punya grup WhatsApp di situ sih ada 1000 lebih member. 1000 member lebih. Kayaknya nggak bisa lebih lagi. Harusnya sih bisa lebih lagi kan tuh, tapi ada limitasi dari grup WhatsApp-nya sendiri kan. Kayak 1024 ya kalau nggak salah WhatsApp grup tuh. Gitu. Tadi itu dari seluruh Jakarta atau Indonesia?
Dari Jakarta. So far sih karena base kita di Jakarta, jadi kayaknya sih masih di Tapi Jakarta. ada juga orang-orang yang kayak dari Bandung Iya. atau Bali atau mana yang emang Curious ya, penasaran atau ingin penasaran. bergabung. Dan kebetulan emang kerja di sini di Jakarta, ya udah bergabung lah. Kalau latihannya di mana nih biasanya? Kalau latihan tuh di GBK Softball. Nah, cuman kalau Katalis sendiri tuh bisa latihan di 2 tempat. Satu di GBK Softball, satu lagi di GBK Baseball. Gitu. Jadi ada 2 lapangan yang kami pilih tergantung kebutuhan saat itu. Gitu. Karena juga ya kebetulan juga lapangan di Jakarta juga masih lumayan terbatas ya. Ya. Jadi lapangannya lumayan terbatas, tapi juga peminatnya banyak dan banyak komunitas, banyak grup juga, Betul. apalagi di GBK yang Betul. saya tahu itu kan mobilitasnya tinggi banget ya dan sibuk di sana. Itu kebagiannya seminggu berapa kali untuk latihan biasanya? Itu cepet-cepetan tuh. Oh, Kita cepet-cepetan. rebut-rebutan lapangan tuh sama gede-gedean modal lah. Oke, Karena karena lu- mesti bayar juga kan? Bayar dari kita harus bahkan mungkin gini, kalau dulu waktu awal kita mulai itu komunitasnya tuh belum terlalu banyak, mungkin 6-10 Ya 6-10 lah. Kalau Sekarang udah sekarang 50-an kayaknya. bisa 40-50 komunitas. Jadi Lapangan mungkin- cuma 2 tuh, di baseball sama softball ada 3 sih, tapi ya terbatas lah dengan komunitas 60 itu atau ya 50-an. Rebut-rebutannya gila sih gitu. Oke. Jadi kita udah harus booking lapangan tuh bahkan kalau untuk saat ini tuh 2 bulan sebelum kita latihan. Tuh. Booking untuk jangka panjang. Jadi kita harus punya tabungan lebih yang untuk kita sewa lapangan untuk ke 2 bulan ke depan gitu. Oh oke, jadi sebetulnya sudah terorganize dengan baik karena memang secara tempat kan terbatas banget ya. bener. Waktunya lebih tepatnya slotnya. Iya. Kan nggak mungkin dong slotnya jam 10 malam gitu Nggak latihannya mungkin. kan. Mungkin kosong tapi kan nggak mungkin gitu. Iya. Mungkin ada peminatnya, Ada. tapi GBK-nya yang tutup. Oke, nah tapi ya tadi berarti dalam beberapa bulan itu sudah terjadwal. Artinya sudah akan ada kegiatan dari Katalis sendiri ya. Betul. Betul. Kita sih kebetulan dalam seminggu kita bisa 2-3 kali Latihan. dalam seminggu gitu. Wow. Weekdays 2 hari, weekendnya sehari. Ya, jadi sebulan tuh mungkin bisa 3 kali 4, 12 kali latihan. Nah, sekali latihan tuh ada berapa anggota yang biasa ikutan? Kita biasanya buka di slotnya tuh di 50-70 orang. Tergantung lapangan. Kalau di baseball itu karena lapangannya besar sekali, itu bisa nampung member lebih banyak lah gitu. Kalau di softball karena lapangannya memang harusnya sih memang latihannya di lapangan softball aslinya gitu. Tapi di baseball karena bisa menampung lebih banyak, biasanya program yang dibuat di Katalis sendiri juga lebih beragam lah gitu. Oke. Biasanya durasi sekali main itu berapa lama ya? Kalau satu orang deh per orang. Satu sesi latihan itu 2 jam. Oke. 2 jam, mereka tinggal maksudnya mereka daftar di aplikasi, bayar senilai kalau di kita tuh 90.000 Per orang. per orang per 1 kali latihan. Satu kali latihan 2 jam tadi itu. Jadi kita udah siapin semuanya lah, sebenarnya tinggal bawa badan dengan setelan, misalkan setelan running atau setelan apapun. Kita udah siapin alatnya, kita udah siapin coachnya. Setelan apapun kan wedding setelan Nggak wedding bisa pakai blazer ya kayak Nggak bisa, saya Mas. gitu ya. Oke, nah kalau gitu sebenarnya untuk Anda semua pastinya Anda sudah mulai ingin lebih tahu lagi dan bahkan ada yang ingin bergabung gitu ya di komunitas Katalis Slow Pitch Community atau softball. Let's go. Nah kalau gitu mungkin yang jadi pertanyaan adalah apa skill yang perlu dimiliki ketika bergabung di komunitas atau belajar softball secara umum? Skill umumnya mungkin yang perlu dimiliki adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Iya benar. Kan nggak ngomong kan hanya mukul-mukul bola. Komunikasi dengan baik tuh dalam artian bisa fun lah, karena kan olahraganya harusnya fun nih gitu, jangan kaku-kaku banget gitu. Itu skill utamanya. Tapi selebihnya kalau misalkan untuk skill bermainnya sendiri, sebenarnya bawa diri aja, karena komunitas kita tuh latihan benar-benar dari basic, dari nol gitu. Karena kan kita juga udah datengin coach yang memang speciality-nya di melatih gitu. Jadi Coach benar-benar pun juga basic. kita pilihin yang emang Udah terbiasa melatih yang basic lah. ya apa dengan capability yang cukup oke juga. Mostly dari kita tuh
timnas aktif ataupun bahkan ex timnas gitu. Supaya basic yang disampaikan pun juga benar ke teman-teman semua yang pengen ikut main slow pitch gitu, nggak asal-asalan gitu, nggak cuman siapa jago kita tunjuk jadi pelatih, nggak kayak gitu. Katanya softball slow pitch ini termasuk olahraga rekreasi. Kita tahu ya kalau softball kan memang ada kompetisinya atau baseball. Tapi kalau softball slow pitch ini adalah seperti rekreasi di mana itu seperti fun sport gitu ya, atau banyak hal-hal yang mungkin lebih ringan dibandingin softball secara umum yang masyarakat tahu. Mungkin bisa kasih tau nggak sih bedanya apa gitu? Mungkin gini kali, kalau kan komunitas banyak ya, maksudnya nggak cuman softball doang gitu, kayak bola, terus tenis, basket dan lain sebagainya. Kalau yang arahnya tidak menuju ke peratletan, kan biasanya masuk komunitas tuh. Nah, komunitas itu sebenarnya sering mengadakan sparring antar komunitas lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya secara skala kita nggak bisa mencapai nasional, tapi bisa biasanya ada komunitas yang menyelenggarakan lah, ada apa, komite ya. Jadi kan ya, dan emang slow pitch ini tidak terdaftar di Perbasasi, Persatuan Baseball Softball Indonesia, karena emang olahraga rekreasi tadi itu yang mengadakan ya swasta ataupun komunitas itu sendiri. Kita pun juga pernah bikin sebenarnya kompetisi kayak gitu ya, untuk kita ngajak juga semua komunitas yang ada di Jakarta, bahkan di Bandung. Kita waktu itu namainnya Katalis Dominates Jakarta gitu, karena emang dari pemerintah tuh nggak ada, karena emang bukan bagian pemerintah nih si di Perbasasi lah gitu. Beda dengan softball yang umum ya. Softball umum dia terdaftar di Perbasasi. Ada kompetisinya di PON. Betul. Gitu kan. Ya, jatuhnya sebenarnya bukan komunitas, jadinya klub kan kalau udah kayak gitu. Oke. Nah, kalau rekreasi berarti nggak seberat dengan softball yang sungguhan dong. Harusnya gitu. Harusnya, tapi nggak juga ya. Tapi bermunculan lah manusia-manusia ambi Yang serius gitu. yang serius, jadinya ya sometimes ada juga bahkan sampai kontak fisik juga ada. Karena di sini jadinya tuh ya orang-orang ambi tadi tuh membawa semangat itu ya. Semangat itu terlalu semangat, jadinya kayak gitu. Ya tapi ya di olahraga apapun sebenarnya, kalau misalkan mungkin kalau saya bayangin tuh segala sesuatu yang udah berjaket gitu terus diadu sama komunitas lain yang punya jaket yang lain, kan masing-masing kan punya pride terhadap komunitasnya masing-masing ya itu mungkin yang bikin ketegangan itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya harusnya olahraganya tuh sangat fun lah sebenarnya. Harusnya gitu. Di bulenya atau di luar negerinya tuh bener-bener hahihi sebenarnya, karena ini slow pitch ini sebenarnya awalnya dia tuh untuk orang-orang veteran atlet gitu, yang udah cukup tua berumur. Ya mereka masih pengen cari keringat lah. Cari keringat ya main slow pitch ini. Tapi di sini jadi olahraga rekreasi, tapi cukup jadinya lumayan serius lah gitu. Ya, sebenarnya kan kalau pemerintah melihat harusnya dari antusiasme seperti ini pemerintah ngerti. Bisa nih dikembangkan nih. Yakin nih kalau mau diseriusin. Tiba-tiba masuk di PON gitu kan. Kalau Katalis sih yakin ya. Edward sama Jalu nih yakin kan, yang lain nggak tahu ya. Yakin. Sebenarnya menurut saya bahkan di sebagian negara tuh harusnya ada gitu yang udah, ya kan? Apa tuh? Olahraganya yang diseriusin sama pemerintahnya. Dari yang olahraga iya kan? Mungkin. Iya, gimana sih masnya? Oke. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan Anda bisa memberikan tanggapan juga di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan Anda juga bisa menyaksikan perbincangan pagi hari ini sambil menemani akhir pekan Anda di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas dari Catalyst Slow Pitch Community. Ada Mas Jalu, co-founder Catalyst Slow Pitch Community. Kemudian juga ada Mas Edward, co-founder Catalyst Slow Pitch Community. Kita kenalan dulu ya dengan Mas Jalu nih. Mas Jalu, kenapa suka dengan softball atau olahraga slow pitch ini? Ada basic apa mungkin waktu sekolah atau gimana? Oke, dulu kebetulan tuh keluarga saya itu juga emang udah terpapar olahraga baseball, softball lah. Jadi begitu dulu pas SD emang udah dikenalin sama orang tua gitu. Nah, main. Waktu itu sampai masuk junior Jabar lah. Habis itu berhenti, vakum. Berhenti kenapa, Mas? Berhentinya lebih fokus belajar dan mengejar masa depan. Okay. Gitu sampai akhirnya 15 tahun kemudian 20 tahun muncullah si slow pitch ini di Jakarta. Maksudnya bukan muncul sih, sebenarnya slow pitch sudah ada. Cuman di Jakarta boom. Wah, kayaknya menarik lagi nih main softball lagi gitu. Akhirnya ya karena kerinduan main softball, main baseball, ada wadahnya, ya udah nyemplung lagi gitu ke dalam. Basic apa yang harus dimiliki ketika smart listeners mungkin anak-anaknya atau putra-putrinya yang baru masih remaja gitu atau sedang sekolah ingin mempelajari softball ini atau mendalami olahraga ini? Basicnya apa? Basicnya ya suka mukul, suka nangkep, sama suka olahraga tim sih, gitu. Jadi karena emang ini beregu, menurut saya juga cara yang bagus untuk apa sih namanya, Wet? Tolong bantuin. Tapi pokoknya itu tadi bawa diri, terus pokoknya seneng bermain tim olahraga beregu, sama suka mukul bola dan lari sih gitu. Kurang lebih lah kayak gitu. Kekuatan fisik juga berarti dibutuhkan salah satu. Tapi itu bisa dilatih ya? Bisa dilatih, benar. Awalnya. Dan tadi dibilang di sini ada unsur larinya, ada unsur kardionya gitu. Ada. Seberapa banyak sih kalau di softball itu? Dan harus seberapa cepat gitu? Oh, dia nggak sebanyak olahraga lari pastinya ya. Jadi nggak. Tapi emang ini olahraganya cukup lumayan intens. Tapi porsi larinya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak.
Banyak nggak ya? Cukup banyak lah sebenarnya. Cukup Abis mukul, kalau pukulannya bagus dia harus lari, ya pukulannya kurang bagus pun dia tetap harus lari ke base gitu. Sebaliknya kalau misalkan jadi di posisi defense jaga pun, kalau misalkan bola kemana ya tetap harus dikejar juga, Iya. lari lagi gitu. Kalau nggak dikejar nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak main kalau kayak gitu. Oke. Kalau nggak dikejar bisa, tapi abis itu nggak dimainin, diganti sama pemain lain. Males nih orang kayaknya. Oke. Ya, unsur kekuatan fisik itu juga perlu, tapi sebetulnya bisa dilatih sejak kecil karena kan Iya. sudah banyak nih klub-klub softball atau baseball di sekolah ya. Tapi menariknya slow pitch ya itu karena emang olahraga rekreasi. Tadi ya backgroundnya macem-macem. Ada yang dari pelajar sampai mungkin pengusaha, Sampai mungkin pensiunan. pensiunan gitu. Jadi maksudnya dengan fisik yang sudah tidak terlalu fit pun main slow pitch masih bisa gitu. Makanya nggak dibilang ada spesifik nggak untuk slow pitch sih, menurut saya nggak ya. Jadi santai aja ketika, nggak usah jadi nggak pede ketika saya udah tua nih atau udah fisiknya udah nggak kurang bagus, nggak sefit dulu. Santai aja. Justru slow pitch emang buat olahraga senang-senang. Jadi siapapun bisa mainin gitu. Dan tadi ya bola dengan dilemparnya parabol, semua orang insya Allah bisa mukul, nggak terlalu sulit lah gitu. Karena unsur rekreasi senang-senangnya itu akhirnya ya nggak kerasa banget capeknya ya. Nggak rasa capeknya, terus ya ketika bola dilambungin gitu kepukul tuh happy-nya, ya itu perasaan happy-nya adalah di situ biasanya orang. Dan sekarang banyak orang malah kalau di slow pitch ini senangnya mukulnya dibanding jaganya. Oh, healing kali ya, meluapkan emosi-emosi ya, juga ya. bener. Gitu. Apalagi kan macet, kerjaan deadline, Ya, deadline, stres, ya healing lah ya. Nah, Mas Edward, kenalan dulu nih. Mungkin smart listeners ingin tahu gitu ya, karena yang menyaksikan di YouTube kan banyak nih pagi hari ini. Awal mulanya menyukai softball itu sejak kapan dan mungkin bisa cerita sedikit? Sejak jadi saya pertama kali bergabung sama komunitas softball itu tuh di 2022 berarti saya pertama kali bergabung tuh 2022. Karena background pekerjaan itu di F&B, jadinya ada satu teman lah yang ngumpulin teman-teman F&B sekitar 30 orang. Nah itu pertama kalinya tuh kenal slow pitch ini. Terus lama-lama kok seru itu, lama-lama ketagihan, lama-lama ya udah jadinya akhirnya ternyata kurang cocok di komunitas. Ya udah deh, kita coba deh bikin yang kita rasa lebih fit sama kita gitu, cara berkomunitasnya gitu. Tapi dulu waktu mungkin sekolah udah join di Enggak, belum. olahraga Jadi softball. pertama kali kenal, Dulu dia atlet tenis meja malah ya. iya, justru malah Masuk timnas ya. timnas Wow. tenis meja. Enggak, bercanda Mas. Parah. Tapi kalau saya pribadi emang sebenarnya dari dulu suka olahraga gitu. Jadi mau volley, basket, apa bola, ya ikutin gitu ya. Cuman waktu itu kayaknya ya mungkin kalau sebagai netizen ngeliatnya ini kayaknya olahraga mahal nih gitu. Makanya nggak berani waktu itu mencoba waktu SMA. Jadi ya olahraganya yang dicari yang umum-umum aja, kayak basket, volley, bola kan lebih umum lah gitu. Sedangkan kan kalau ini kan lapangannya kayaknya cuman ada di GBK, di Alam Sutra, sama di Rawamangun gitu. Dan olahraganya sendiri kan nggak sepopuler olahraga yang lebih umum lah gitu. Ada anggapan mahal dari masyarakat, sebetulnya enggak juga. Apa yang membuat masyarakat beranggapan mahal dari perspektifnya Mas Edward? Apa bajunya atau mungkin apanya nih? Alatnya sebenarnya. Alatnya. Karena kan sebenarnya nah ini nggak tahu ya kelebihan atau enggak ya. Tapi komunitas kami tuh setiap kali mengadakan latihan itu kami sediain glove. Nah, sedangkan kan kalau misal yang bikin mahal itu sebenarnya gaya hidupnya. Jadi kalau dia pengen punya glove sendiri, nah abis itu udah mulai makin suka cari glove yang lebih mahal. Nah itu tuh yang bikin olahraga ini jadi kelihatannya mahal. Terus udah bisa mukul, kayaknya kurang nyaman nih kalau pakai bat yang udah disediain komunitas nih. Bat tuh apa Mas? Hah? Bat itu? Oh, bat itu adalah alat pukulnya. Pentungannya. Nah,
biasanya nih kalau yang udah mulai punya ambisi-ambisi tertentu nih, cari tuh udah mulai cari sendiri bet-bet yang mereka rasa cocok lah sama personal Kebutuhannya. needs-nya dia gitu. Nah itu kan Ntar ngeliat ada IG story dibuka Just Tip Japan, udah tuh gatel biasanya. Langsung Just Tip bet dari Jepang kayak gitu. karena bednya sendiri tuh harganya kalau yang udah mereknya udah cukup ini ya cukup terkenal, itu mungkin 3 juta paling murah. Wow. Paling murah. Jadi kalau ngomongin equipmentnya softball tuh ada gloves yang buat nangkep. Harga range-nya berapa itu? Gloves itu dari 900 sampai 500 masih ada lah 500. 500, tapi jatuhnya biasanya gloves-nya udah KW or bekas Oh, lah. beli di All X. Iya, bisa jadi. Beli di marketplace tertentu lah. Iya, Oke. terus udah gitu ada lagi betting glove. Jadi sebelum pakai glove ada lagi sarung tangan lagi. Itu ada 2. Terus udah gitu sepatu. Belum tadi bet. Topi, helmet. Itu helmet kalau buat fast pitch kan. Kalau buat fast pitch, tapi ya Kalau buat slow pitch Nggak ada. nggak pakai helmet. nggak pakai helmet. Cuman kayak sepatunya aja sendiri udah ketahuan. Nah itu tuh yang biasanya orang jadi takut. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang pakai sepatu running juga banyak kan. Futsal malah. Futsal ada aja gitu. Jadi sebenarnya selama sepatunya itu punya pull itu? Iya, pull turf, Pull ya. turf. Turf gitu. Sepatunya berturf atau berpull bisa tetap ikut bergabung. Jadi nggak harus yang gimana-gimana banget lah sepatunya gitu. Iya, kalau nggak. Jadi anggapan itu sebetulnya nggak bener juga ya, tergantung dari kitanya. Karena dari komunitas sendiri sudah banyak alat-alat yang dipinjamkan sebetulnya. Betul. Ya, kecuali yang Di katalis ya. kecuali yang personal ya. Kalau yang personal kan kayak sepatu kita nggak mungkin pinjemin tuh. Gitu. Ya sebetulnya sama juga dengan olahraga lari ya. Sekarang ini kan memang itu kan olahraga yang sangat murah banget. Betul. Tapi kan karena Harusnya, upgrade sepatu, Betul. kemudian Terus juga Strava Yes. jam tangan Jam-jam Stravanya. tangan lah. bajunya juga, Betul. celananya, jadinya ya menjadi lumayan tinggi gitu pengeluarannya. Padahal anggapan tuh enggak juga ya. Enggak juga sih sebenarnya. Tergantung balik lagi lifestyle atau enggak gitu. Kalau kayak Mas Jalu gitu. Dia satu kali datang ke lapangan biasanya saya tanya, "Berapa harga outfit lo?" gitu. Oh, itu bisa 5 sampai 20 juta bahkan. Oke. Satu kali ke lapangan. Tergantung ya. Karena udah senior. Betul, karena kan memang kenal olahraga ini kan udah dari SD kan. Artinya Smarties, untuk Anda atau mungkin saudara Anda, putra-putri Anda yang mendengarkan di pagi hari ini, jangan takut ya. Semuanya masih bisa terjangkau dan komunitas Katalis Slow Pitch Community ini juga bisa membantu, termasuk juga yang masih basic banget untuk belajar di sana. Nah, kalau gitu kita kembali ke komunitas Katalis Slow Pitch Community. Apa sih tantangannya dalam menjalankan komunitas ini? Kira-kira apa yang mungkin ya menjadi satu tantangan lah gitu? Nah, ini saya jawab duluan. Tantangan terbesarnya adalah karena muncul dari latar belakang yang berbeda-beda, terus dan jumlah membernya cukup banyak gitu. Kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Sedangkan kan satu lapangan ini isinya tuh cuman bisa 15 sampai 20 orang ketika berkompetisi gitu. Nah, itu ada tuh barisan-barisan yang mundur karena pundung lah dan sebagainya. Nah, itu tuh tantangan terbesarnya sebenarnya kalau menurut saya. Ya, jadi ya mesti nambahin lebih ke gimana caranya kita tetap solid gitu, berusaha menggiring teman-teman kita ini nih untuk tetap bareng-bareng dengan tadi ya bisa dibilang komunitas ini ya mungkin bisa dibilang kayak negara kecil juga ya, backgroundnya banyak gitu, kepalanya banyak. Jadi gimana caranya kita tetap membuat teman-teman semua ini nyaman, tapi dengan tetap tujuan kita juga nggak keganggu sih gitu. Betul. Karena punya karakter masing-masing. Benar, betul. Mungkin juga kekuatan fisik juga beda-beda Beda-beda. kan tiap orang. Agendanya kan juga beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang ya kayak tadi itu ada yang ambi, oke satu tim dikumpulin, tapi ada yang ternyata lah ini kan slow pitch gitu. Kenapa harus gitu-gitu banget sih? Nah, itu kan visi misinya udah beda. Nah, itu kan kami sebagai panitia pengada acara ya udah harus pikirin buat ngolahnya kira-kira orang yang seperti ini enaknya kita masukin tim apa gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, katanya juga dalam melaksanakan kegiatan komunitas ini butuh biaya nggak sedikit.
karena harus booking lapangan sampai 2-3 bulan. Bener nggak sih? Betul. Iya. Aha. Dulu kita patungan ya, tapi kita dulu pokoknya patungan ya untuk si pertama book lapangan terus sama alat-alat juga gitu. Ya, tapi lebih ke pengada ya. Tapi kalau tadi peserta sebenarnya tinggal bawa badan aja. Tinggal bawa badan, ya berpakaian olahraga aja udah cukup gitu. Ya artinya komunitas juga perlu semacam strategi nggak sih buat nanti ini ke depannya harus persiapkan dana buat 2 bulan ke depan, perlu banget. 3 bulan ke depan. Karena sebenarnya selain lapangan yang mahal itu adalah mungkin kalau bat cukup awet gitu ya, glove cukup awet gitu. Tapi bola gampang rusak, apalagi kalau musim hujan ya. Itu nyawa bola paling cuman 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kita harus ganti lagi sama yang baru. Ya jumlahnya pun nggak cuman Nggak 5-10, bisa 50 sampai 100 bola lah sebenarnya. Wow, kalau banyak itu. Kalau mau proper gitu. Dan harganya biasanya berapa ganti kalau dalam berapa bulan itu? 4 lusin. 4 lusin. Satunya berapa satu buahnya? Ada yang 120 120-an lah. Kurang lebih ya, jadi kan kurang lebih uang yang harus disiapin tuh sekitar 5 jutaan untuk bola aja. Oke. Belum ada ya, Hilang. belum lagi ada ya hilang dan Sampai lain-lain hilang. lah. Terus nyiapin lagi uang, misalkan ada kompetisi, kita pengen ikutin timnya. Kita pengen turunin tim. Turunin tim. Tuh. Oke. Caranya bisa nyari sponsor atau kita ada subsidi segala macem lah kayak gitu-gitu tuh. Jadi pembelajaran juga sebenarnya bahwa dalam mengelola komunitas itu harus punya strategi bisnis karena memang operasional dari komunitas yang dijalankan oleh Mas Jalu dan juga Mas Edward ini juga punya semacam biaya operasional yang bisa dikatakan cukup ini ya, mobile juga ya, lumayan besar juga gitu. Dan untuk Anda semua sebenarnya yang ingin bergabung, kami masih tunggu di YouTube channel Smart FM. Masih ada satu sesi lagi. Setelah ini akan kita kasih tahu juga gimana cara bergabung di komunitas Katalis SC. Tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir. Anda masih ditemani oleh saya William Darmawan dalam Smart Community, menemani hari Sabtu Anda. Masih bersama dengan komunitas Katalis SC atau Slow Pitch Community, komunitas softball Slow Pitch, Smart Listeners.
pasti banyak pertanyaan. Bedanya softball dengan baseball apa? Nah, ini nih. Boleh. Silakan Mas Ewet. Mas yang udah dari SD main baseball. Pertama yang bisa terlihat jelas tuh dari bolanya. Bolanya dia lebih kecil daripada softball. Itu yang baseball. Yang baseball. Terus bolanya dia warna putih. Kalau softball tuh warna hijau lah mostly. Hijau stabilo gitulah. Bedanya itu kalau yang paling kelihatan. Kedua, cara lemparnya beda. Cara lempar pitchernya. Kalau softball itu dari bawah. Kalau baseball itu dari atas. Tapi kan ada baseball yang dari bawah. Jangan dibikin pusing. Gitu. Dan ya kurang lebih sih itu yang paling kelihatan ya. Rulesnya jelas cukup berbeda juga sebenarnya. Dari rulesnya. Dan besar lapangannya pun juga beda. Softball itu lebih kecil, baseball itu lebih besar. Kenapa? Karena sebenarnya baseball itu terutama olahraga sebenarnya untuk laki-laki. Softball sebenarnya olahraga untuk cewek sebenarnya ya. Ngomongin rootsnya. Tapi di beberapa negara termasuk negara kita malah softball yang lebih berkembang dibanding baseball gitu. Karena mungkin lebih ringan gitu ya secara permainan. Lebih fleksibel nggak sih? Mungkin kebutuhan lapangan yang dibutuhkan nggak sebesar itu mungkin karena mungkin area di sini terbatas dan peminatnya juga masih sedikit sebenarnya yang baseball atau softball ya mungkin ya. Sedangkan kan kalau di US atau di Jepang kan ya itu udah kayak olahraga basic memang di setiap sekolah ada kan. Kalau di kita kan nggak ada tuh karena kan ya mungkin di sekolah mereka tuh punya lapangan yang sebesar itu gitu. Jadi olahraga rutin ya kalau di. Iya, kalau di kita mungkin maksudnya di sini kan olahraga rootsnya mungkin bola, volley, basket bulu tangkis gitu. Tapi kalau di sana olahraga utamanya justru ya si baseball ini. Baseball softball lah ya. Makanya dia berkembang lah gitu kalau di sana. Dan lapangannya pun ada kriteria tertentu ya untuk softball dan baseball ini. Ya. Nggak bisa di lapangan terbuka gitu di komplek rumah mainnya. Sebenarnya kalau bisa aja, cuman ya nggak bisa bikin game beneran. Paling cuma lempar tangkap, misalnya kayak gitu atau mukul-mukul kecil kayak gitu sih paling. Takutnya kena rumah orang ya kalau kayak gitu. Tapi soalnya kadang bahkan kalau di Jepang tuh lucunya di suburbannya mereka gitu lapangan terbuka mereka main aja gitu karena udah se-culture itu jadi buat mereka gitu. Kalau di Jakarta ini agak repot karena padat ya nggak sih? Padat. Jadi space yang luas itu lumayan sedikit dan kalaupun kita pakai akhirnya juga mungkin takut kena anak kecil, kena warga. Rebutan gitu. sama yang main bola biasanya kan kayak gitu. Akhirnya malah konflik ya. Jadi better memilih tempat-tempat yang tadi sewa. Betul, yang udah proper memang dikhususkan untuk lapangan itu sendiri. Karena bola juga emang cukup keras kan, emang bahaya juga kalau keras sih. Ya. Capek mana antara running 5 km dengan softball? Ini saya ingin tahu nih. Mungkin kalorinya berapa sih? Sebenarnya juga banyak dong yang ingin mencoba olahraga ini, mungkin ingin menguruskan badan gitu kan? Nggak tahu kalau running ya, cuman sempat ngitung kalau 2 jam main gitu 4.000-5.000 kalori itu kebakar lah. Serius? Secepat itu? Ya segitulah. Segitu kalau latihannya bener ya. Kalau serius gitu, nggak banyak ngobrol, nggak banyak foto-fotonya misalnya. Kalau capek sebenarnya nggak tahu ya kalau orang lari itu karena saya juga nggak olahraga lari gitu. Tapi kalau di slow pitch ini kita kan mukul mikir harus lari kayak gimana karena kan ada game rulesnya kan. Nah itu yang bikin capek juga tuh. Ini harus lempar kemana, dapat bola dari mana, harus lemparnya kemana gitu. Kalau kita sebagai penjaga gitu, sebagai defender. Tapi kalau kita sebagai offender apa offender? Sebagai pemukul, kita juga harus lihat juga. Oh kita udah lari ke base 1, terus masih memungkinkan nggak lari ke base 2 gitu, terus dan seterusnya lah gitu. Jadi olahraganya nggak cuman repetisi doang, tapi kemungkinan tersebut juga harus dipikirkan gitu. Tapi kalau misalkan saya sih kalau ditanya capek mana, capek lari sebenarnya. Karena ya lari terus 5 kilo ya tadi ya. Lari dari masalah ya. Lari dari masalah cinta. Tapi banyak loh kalorinya kalau tadi disebutkan ya dari permainan 2 jam dan ini serius. Wow. Apalagi kalau boleh dicoba. Sore gitu mainnya kan Jakarta panas ya, segituan lah. Siang apalagi. Iya. Soalnya beberapa kali kita main siang tuh
Wah itu ya, kita kalau lagi jaga capek kan nungguin orang mukul gitu. Misal gagal mukul atau apa, atau ada sesuatu yang harus disampaikan dulu. Kita di belakang nih sebagai outfielders, jaga di belakang panas-panas, bengong, tapi nguras tenaga sih itu. Kalau lari kan moving ya. Kalau kita ketika lagi defense terjaga itu ya kita benar-benar statis. Kita gerak ketika bolanya ada arah ke kita. Jadi lebih banyak diam ke panggang gitu. Dan Kalau- larinya harus nge-push, benar-benar harus ngejar kan. Dapat bola baru nge-push tuh. Gitu. Itu yang mungkin kalorinya besar banget tuh. Iya, ketika- kalau lari kan dia stabil ya, terus Konsisten. gerak gitu, konsisten. Oke. Sama ini kan adrenalin kan. Adrenalin. Kalau di olahraga ini kan ada adrenalinnya sendiri tuh. Karena ngejar waktu. Ngejar kalah. Kalau Ngejar. misalkan lagi kalah tuh adrenalinnya naik. Bener gak? Iya. Oke, boleh dicoba Smart Listeners untuk Anda semua. Ini gak ada batasan usia ya untuk yang Ada. mau ikut dimanapun Anda, yang terutama yang di Jakarta, itu bisa langsung bergabung di komunitas Catalyst Slow Pitch Laki-laki, ya. Community. Laki-laki, perempuan bisa Tapi juga. mungkin batasan usia ada kali kalau misalkan udah 10 tahun ke bawah. Ya kan? Oh, 10 tahun ke bawah mah. startnya bisa dari SMA ke atas lah. Tapi ada loh anak SMP yang ngikuti komunitas kita kan pernah Itu latihan. ya salah tempat aja menurut saya. Oke, dari SMA ke atas boleh dicoba Smart Listeners. Kegiatan terdekat atau mungkin bisa di-highlight nih kegiatan yang telah dilakukan oleh Catalyst Slow Pitch Community ini apa saja ya? Kalau yang terdekat sekarang ini kita mau silaturahmi lah, mungkin bahasanya sama komunitas di Bandung. Jadi kita akan bawa tim dari Jakarta ke Bandung untuk bertanding di Bandung. Itu yang terdekat satu. Dan itu kita rutin sih, biasanya tiap tahun kita adain. Karena seru juga ya naik bus bareng, nginep bareng di Bandung, ketemu orang Bandung, terus kulineran bareng di Bandung, kayak gitulah. Yang terdekat ke Bandung ya. Terus nanti juga di sekitaran bulan September kita pengen bikin lagi tadi yang Catalyst Dominates Jakarta. Ya itu kan Catalyst Dominates Jakarta udah kita ada ini tuh berarti bulan Desember Yang tahun ini. Yang tahun lalu 2024. Desember. Tahun lalu Desember. Nah yang terdekat tadinya plannya sebenarnya bulan Juli. Mei atau Juni gitu. Cuman ya karena satu dan lain hal akhirnya kami mundurin lah waktunya. Gitu. Itu juga seru sih. Kemarin yang maksudnya yang event tahun lalu sih cukup diakui dan dipuji oleh komunitas lain ya. Ya animonya ternyata ya setelah kami ngadain event untuk pertama kalinya, animonya ternyata cukup bagus lah. Ini pun sering ditanya lah, maksudnya ketika ketemu komunitas lain, kapan lagi nih CDJ gitu, kapan lagi nih gitu, kayak gitu sih. Wah, luar biasa ya. Sukses terus nih untuk komunitas Catalyst Slow Pitch Community. Terima Amin. kasih. Yang ingin bergabung boleh kemana? Silakan. Silakan Mas Yalu. Saya terus lihat nih. Paling gampang sebenarnya bisa chat lewat Instagram kita catalyst.sc, tapi bisa juga Download lewat aplikasi Kui. Jadi itu juga gampang juga sebenarnya, tinggal download aplikasi Kui. Nanti teman-teman bisa langsung daftar di situ dan bayar di situ. Nanti tinggal datang aja, udah kayak Oke. gitu sih. Itu udah terintegrasi dengan virtual account Virtual dan account. sebagainya lah gitu. Kui, KUY. KUYY. KUYY tanda seru. Ada seru. Oke, KUYY Kui. Anda bisa download di aplikasi tersebut atau bisa juga ke Instagram di catalyst.sc. Iya, Jadi Anda biasa bisa mengetahui informasi, cara pendaftaran, bahkan kegiatan-kegiatan itu ada semua di sosial media ya. Ada. Biasanya tuh kalau misalkan mau daftar juga, biasanya udah daftar terus mau bergabung di grup WhatsApp Catalyst itu juga bisa. Tuh. Oke. Oh ya, satu lagi. Jadi maksudnya buat teman-teman smart listener juga, maksudnya kita tuh siapin fotografer juga di situ. Penting nih. Penting, bener. Penting nih buat eksistensi. Iya, buat ngasih makan Instagram kan. Yes. Jadi mau tadi ya intinya mau coba-coba, tapi juga pengen ngasih makan Instagram, kita siapin satu fotografer. Itu semua kegiatan kita dokumentasikan. Nah itu link fotonya nanti akan kita share lagi ke peserta gitu. Jadi untuk mereka ya terserah mau di
apain gitu. Jangan khawatir ya. Jangan Yang penting khawatir. dapat fotonya bagus ya, nggak ngeblur. Bener. Karena sering ada juga banyak misalkan influencer yang kayak udah pengen ngisi kontennya, dia bener-bener datang ke lapangan full make up, Pakai glove, lempar tangkap, udah Mas foto, cekrek. Oke, udah pulang. Ada juga yang kayak gitu, kayak udah cukup deh gitu. Oke. Kita juga kaget lah, udah gitu doang. Ya wis deh kalau gitu. Jadi memang lengkap ya, di sana juga ada fotografernya yang memang ingin mencoba, kemudian mau bikin konten ini ya silakan aja. Tapi Boleh. yang pasti kalau udah jatuh cinta sama olahraganya bakal ketagihan ya. Ketagihan, ya. Kayak Mas Jalu dan juga Mas Edward, karena selain sehat ada unsur rekreasinya juga. Betul. Dapat teman-teman baru. Betul, itu yang paling Bayangin ya, penting. dapat mungkin yang mau berbisnis, klien-klien, temen ngopi itu banyak di sana. Cari jodoh. Bisa juga. Bener. Nah itu juga ada tuh yang cari-cari jodoh. Akhirnya sampai nikah ada. Ada, biasa itu di komunitas. Terima kasih banyak Mas Jalu, Mas Edward atas waktunya. Sukses Sama-sama. selalu ya. Dan salam buat teman-teman di komunitas. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan di pagi hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video dari perbincangan ini tersimpan rapi di YouTube channel kami. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Mas Jalu dan juga Mas Edward mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.